Di awal tahun 2026, Jakarta tuh nggak lagi cuma ngadepin musim hujan biasa. Oh bukan, ini adalah sebuah perang. Sebuah pertempuran antara kota metropolitan raksasa melawan kekuatan alam yang ngamuknya, wah, nggak ada henti-hentinya. Coba deh bayangin, ini bukan sekedar hujan lebat biasa yang ya udah datang terus reda gitu. Bukan, ini tuh badai yang datang dan nggak mau pergi. Hujan yang turun terus-terusan, non-stop, seolah-olah langitnya itu lupa gimana caranya buat berhenti. Nah, ini dia pertanyaan yang harus dijawab sama para pemimpin dan ilmuwan di Jakarta. Gimana coba caranya ngelawan musuh yang adanya persis di atas kepala kita? Oke, mari kita bedah strategi apa aja yang akhirnya mereka pakai. Oke, pertama-tama kita mesti paham dulu nih, kenapa sih badai yang satu ini beda banget? Soalnya ini bukan musim hujan biasa, sama sekali bukan. Ini tuh kayak manifestasi dari anomali iklim yang skalanya jauh lebih besar dan jujur aja jauh lebih ngeri. Biang keroknya itu ternyata fenomena yang namanya CHAN atau seruakan dingin lintas ekuator. Coba bayangin ya, ada udara dingin banget dari Siberia meluncur ke arah selatan, terus ceder, tabrakan sama udara tropis kita yang hangat dan lembab. Hasilnya, ledakan energi yang ngebuat awan-awan hujan raksasa yang super nggak stabil. Perbedaannya tuh benar-benar fundamental. Biasanya kan, kita kena hujan sore, ya udah, habis itu reda. Tapi di skenario 2026 ini, hujannya turun non-stop, nggak ada jeda. Akibatnya, tanah jadi jenuh, sistem drainase lumpuh total. Jakarta benar-benar nggak dikasih waktu buat napas sama sekali. Nah, dengan hujan yang segitu ekstrimnya di atas, dampaknya di darat udah bisa ditebak. Ngeri banget. Yuk kita lihat persisnya kayak gimana kondisi Jakarta waktu itu. 210 cm. Coba kita diam sejenak, resapi angka itu. Itu lebih tinggi dari rata-rata tinggi badan orang dewasa loh. Setinggi itulah air di titik yang paling parah. Dan ini bukan cuma banjir lokal di 1-2 titik ya, ini krisis sistemik. Mulai dari luapan Kali Angke di Jakarta Barat, sampai puncaknya bencana di Pejaten Timur. Di sana tuh hujan ekstrem ketemu sama kiriman air masif dari Hulu Ciliwung. Udah deh, seluruh sistem air di kota ini kayak lagi kolaps bareng-bareng. Tapi, ngadepin situasi kayak gini, Jakarta nggak cuma pasrah, nggak sama sekali. Mereka justru ngelancarin serangan balik yang super inovatif. Sasarannya bukan air yang udah di bawah, tapi langsung ke sumber masalahnya, awan yang ada di atas. Dan inilah senjata andalan mereka, Operasi Modifikasi Cuaca, atau disingkat OMC. Tujuannya tuh bukan buat ngilangin hujan ya, itu mustahil, tapi buat mengendalikannya. Semacam nyuruh hujan buat turun di tempat yang lebih aman. Gimana caranya? Gini, coba bayangin pesawat-pesawat terbang buat nyegat awan yang mau masuk Jakarta. Terus awan itu disemai pakai garam, NaCl. Nah, garam ini bikin proses pembentukan tetesan hujan jadi lebih cepat. Hasilnya, awan itu seolah-olah dipaksa nurunin semua bawaannya di atas laut atau di daerah penyangga, sebelum dia ngejatuhin semuanya di tengah kota. Hasilnya gimana? Luar biasa! Serius! Data nunjukin kalau OMC ini berhasil motong curah hujan yang masuk ke Jakarta sampai 60%. Angka segitu tuh jadi pembeda antara, oke ini banjir parah, dengan, waduh ini bencana dahsyat yang bisa melumpuhkan seluruh kota. Tapi, perang ini nggak cuma terjadi di langit loh. Di darat, pemerintah juga ngerain senjata kedua. Nah, senjata yang ini berupa kebijakan sosial yang justru malah jadi perdebatan panas. Jadi, karena prediksi cuacanya udah ngeri banget, pemerintah langsung ngeluarin kebijakan bekerja dari rumah atau WFH. Tujuannya sih jelas banget ya, jaga keselamatan warga, ngurangin macet parah yang bisa bikin orang kejebak banjir, dan yang paling penting, mencegah adanya korban jiwa. Eits, tapi dunia usaha ngelihatnya beda. Kadin, yaitu Kamar Dagang dan Industri Indonesia, bilang kalau ini tuh cuma kayak obat penghilang rasa sakit, bukan obat penyembuh. Cuma solusi sementara yang sama sekali nggak nyelesain akar masalah banjirnya. Nah, disinilah inti konfliknya. Di satu sisi, ada pemerintah yang prioritas utamanya ya nyawa dan keselamatan publik. Di sisi lain, ada dunia usaha yang butuh kepastian dan stabilitas biar roda ekonomi tetap muter. Dua-duanya prioritas yang valid loh, tapi pas situasi krisis begini, ya jadi berbenturan. Tapi, kita juga harus lihat konteks penting di balik keputusan pemerintah ini. Kerugian ekonomi tahunan gara-gara banjir di Jakarta itu diperkirakan sampai 2,1 triliun rupiah. Itu biaya kalau kita nggak ngapa-ngapain. Jadi biaya dari kelumpuhan total itu ternyata jauh lebih mahal.
Jadi apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari perangnya Jakarta melawan cuaca di tahun 2026? Ini bukan cuma cerita tentang satu badai aja loh, tapi lebih ke cerita tentang evolusi sebuah strategi. Coba kita lihat deh evolusinya. Cuma dalam hitungan beberapa tahun, strateginya berubah drastis. Dari yang tadinya pertahanan lokal, jadi pertahanan regional yang nyegat ancaman langsung dari hulunya. Dari yang tadinya respon panik sesaat, jadi kebijakan mitigasi bencana yang jauh lebih terstruktur. Ini namanya belajar super cepat di tengah krisis. Jalan ke depannya itu jelas, bukan milih satu solusi aja, tapi ngegabungin semuanya. Kuncinya itu ada di pendekatan hibrida. Teknologi canggih kayak OMG yang dibikin permanen, terus kebijakan yang adaptif dan disetujui bareng-bareng sama dunia usaha. Dan tentunya, infrastruktur cerdas yang tahan banting. Nah, ketiga-tiganya ini harus jalan bareng, serempak. Dan ini semua membawa kita ke pertanyaan terakhir. Pengalaman Jakarta ini bukan anomali. Ini semacam preview atau cuplikan masa depan buat kota-kota besar lain di seluruh dunia. Pertanyaannya tuh bukan lagi kalau badai kayak gini datang, tapi kapan? Dan yang jauh lebih penting, apa kota Anda udah siap? Pastikan kalian semua subscribe ke Ringkas Viral untuk konten terbaik. Awas, licin! Aduh!